Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bu Umi akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu muatan pelajaran seni budaya dan prakarya kelas 5 pada tema 5 subtema 2. Materi ini ada di pembelajaran 3, 5, dan juga 6. Ada di pembelajaran 3, 5, dan 6. Namun anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, sebelum Bu Umi melanjutkan pembelajaran kita, Bu Umi berharap kalian sudah menyiapkan alat tulis menulis kalian dan mempersiapkan catatan kalian untuk SBDP tema 5 sub tema 2. Oke. Adapun materi pembelajarannya, yang pertama adalah properti tari daerah dan fungsinya, kemudian properti tari dan pola lantai dalam tari bertema, kemudian pementasan tari dengan iringan musik. Materi ini sudah Bu Umi kemas dalam satu video pembelajaran pada tema 5 sub tema 2. Oke, yang pertama Nana. Anak-anak sering mendengar kata properti ya anak-anak ya. Jadi properti pada tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Ini adalah properti tari ini adalah properti itu adalah salah satu unsur yang ada dalam seni tari gitu anak-anak ya. Lalu fungsi dari properti tari adalah untuk memberikan keindahan pada tarian ya. Kemudian sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Ini adalah fungsi dari properti tari. Nah, ini adalah contoh properti tari. Contohnya ada selendang, anak-anak ya, kemudian ada topeng ya, kemudian ada kipas, ada piring ya. Nah, bahan yang dibuat bahan pembuat properti ini juga bervariasi atau bermacam-macam anak-anak ya. Ada yang dibuat dari kain, kayu, logam, bambu, atau juga plastik. Ini adalah, contoh properti tari ya. Oke. Nah, anak-anak bisa dilihat, di layar kalian. Di layar kalian, ada, sebuah gambar ini ya, gambar tari, Bendrong Lesung. Bendrong Lesung ini adalah, tari yang berasal dari, Jawa Barat ya, Nana ya. Jadi tari Bendrong Lesung ini, mencirikan tentang, masyarakat Banten ya, dari Banten ya, dari Banten ya. Nah jadi tari Bendrong Lesung ini adalah tarian dari Banten anak-anak ya. Nah, jadi tari Bendrong Lesung ini properti yang digunakan adalah dari apa, alu dan lesung. Alu itu yang dipegang dan lesung yang ditumbuk itu anak-anak ya. Kemudian, eee, ini ya, alu dan lesung ini dapat membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten ya, yang saat menyambut ini ya, menyambut datangnya musim panen. Nah, dengan properti ini ya, dengan adanya properti ini, maka makna dari tari Bendrong Lesung yang menggambarkan kegembiraan dan sukacita masyarakat menyambut, panen ya, menyambut musim panen, dapat tersampaikan dengan lebih baik. Nah, kemudian, dari, ini ya, hasil tumbukan gitu ya, tumbukan alu dan lesung itu yang saling beradu menghasilkan bunyi yang khas ya, yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen, masyarakat Banten gitu anak-anak ya. Jadi properti tari Bendrong Lesung ini dari Banten menggunakan properti alu dan lesung, ya. Mungkin itu
kita lanjutkan anak-anak. Kemudian properti tari dan pola lantai, dalam tari bertema. Jadi anak-anak perlu ketahui dulu bahwa, mmm, tari tradisional di Indonesia itu memiliki banyak tema, ya, memiliki banyak tema. Ada tema alam dan juga, tema kepahlawanan ya. Jadi ini contohnya, banyak temanya sebenarnya Nana ya. Salah satunya ada tema alam dan kepahlawanan. Nah, pada tarian ini apa, tema alam anak-anak, pada tarian tema alam, nah gerak tari itu dapat meniru kegiatan atau kehidupan di alam. Contohnya meniru gerakan hewan atau tumbuhan ya. Nah, properti yang digunakan juga dapat, dapat ini ya, juga dapat memakai benda-benda alam, ya contohnya misalnya dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran gitu ya. Namun, bisa juga Nana menyerupai ya, jadi, eee, properti yang dibuat menyerupai benda-benda dari alam. Nah, misalnya selendang yang menyerupai sayap gitu ya, mahkota yang menyerupai kepala burung, kemudian banyak ya Nana ya. Kemudian kalau misalnya seperti yang kita tahu, tari apa, tari enggang gitu ya, Nana, ya. Nah, itu menggunakan, bulu bulu ini ya, bulu enggang yang tiruan. Nah, itu juga merupakan, properti ya, properti yang bisa terbuat yang menyerupai benda alam, gitu ya, Nana, ya. Ini adalah properti tari dan pola lantai dalam tari alam ya. Kemudian, anak-anak coba perhatikan ya, ini ada tari namanya tari Kancet Lasan. Jadi tari Kancet Lasan ini dari Kalimantan, gerakannya itu meniru gerak burung enggang atau rangkong ya. Nah, kemudian properti yang digunakan adalah bulu-bulu enggang tiruan yang dikaitkan pada jari tangan. Karena kalau bulu enggang beneran, maka burung enggangnya, eee, akan ini anak-anak ya, punah ya nanti lama-lama kalau diambil setiap menari, jadi dibuatlah tiruan gitu ya. Ini contoh tari bertema ya, contoh properti dan properti dalam tari bertema. Kemudian tari merak ya, ini adalah tari merak, ini berasal dari Jawa Barat, menirukan gerakan merak. Ya, contohnya seperti pada gambar anak-anak, properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Nah, ini juga merupakan properti tiruan ya, menyerupai ya. Oke. Nah, ini adalah pola lantai pada tari merak anak-anak. Jadi kalau, menggunakan propertinya sekarang pola lantai tari merak. Nah, ini ada gerakan pertama pola lantai horizontal, anak-anak pasti tahu ya horizontal. Jadi melakukan formasi bentuk gerak lurus ke arah samping, ini horizontal ya. Kemudian gerakan 2 itu pola lantai garis lurus atau diagonal saling berhadapan, garis lurus, diagonal, saling berhadapan. Jadi diagonal anak-anak ya, anak-anak tahu ya diagonal ya? Ya, silang X gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pola latih garis lurus diagonal saling berlawanan arah ya, saling berlawanan arah. Kemudian, pola lantai garis melingkar, jadi penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Ini adalah pola lantai pada tari, merak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita ke pementasan anak ya, pementasan tari. Anak-anak sekalian, pementasan tari itu adalah kegiatan menampilkan karya seni tari. Nah, tujuan dari pementasan tari itu adalah untuk menghibur ya, untuk menghibur penonton yang pasti anak-anak ya. Kemudian untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta tari. Karena menciptakan tari itu tidak mudah anak-anak ya. Jadi ketika mereka melakukan pergelaran atau pementasan gitu tari, maka sebuah penghargaan besar untuk pencipta tari gitu anak-anak ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika, melakukan pementasan tari ya, Anak-anak. Yang pertama adalah, gerak tari harus sesuai dengan tema tarian. Tema tarian, pola lantai, kemudian, tempat pertunjukan, properti, busana, tata rias, serta musik pengiring. Nah, ini adalah unsur-unsur
menurut Bumi unsur-unsur ya, ya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika, pementasan tari gitu ya. Jadi, mulai dari temanya, pola lantainya, tempat pertunjukannya, propertinya, busananya, tata rias, serta musik pengiringnya harus sesuai. Jadi tidak boleh berseberangan, Nana, ya. Nanti maka, kalau berseberangan, maka makna dari tari tersebut tidak akan tersampaikan kepada si, penonton gitu ya. Nah ini ya, oke. Nah, berikutnya adalah iringan musik. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa musik dan tari itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi, eee eee, it tari tanpa musik sepertinya kurang pas anak-anak ya, jadi musik dan tari itu adalah satu kesatuan. Nah, iringan musik itu ada 2, ada iringan musik dari manusia dan juga ada iringan musik dari alat musik. Contohnya kalau iringan musik dari manusia, tepukan tangan, hentakan kaki, nyanyian, mungkin juga petikan jari gitu anak-anak ya, banyak atau siulan dan lain sebagainya. Kemudian iringan musik dari alat musik itu contohnya gamelan, rebana ya, gambang kromong, alat musik band dan lain sebagainya ya. Nah itu adalah, eee, iringan musik. Jadi iringan musik ini, berfungsi sebagai pengiring gerakan dalam tarian, mengatur cepat atau lambatnya gerakan dalam tarian gitu Nenek ya. Kemudian, memberi suasana gitu ya, memberi gambaran pada suasana tari. Ini fungsi dari iringan musik. Nah, contohnya, tari dalam alat musik pengiringnya contohnya ini ya, ada tari saman ini menggunakan iringan musik, rebana anak-anak ya. Kemudian tari lenong menggunakan iringan musik gambang kromong, kemudian tari serimpi itu menggunakan musik gamelan. Ini adalah contoh dan alat musik pengiringnya. Oke? Mungkin itu yang dapat Bumi sampaikan pada hari ini, pada muatan pelajaran SBDP tema 5 subtema 2. Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.